Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Asintawan Manulang dengan NIM 4212201037 dari kelas Mekatronika 6B pagi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas asesmen akhir semester, di mana membuat video mempresentasikan desain mekanik diutamakan dan desain mekanik jika tidak ada desain elektrikal. Format awal video, nama, NIM, kelas, judul, desain. Isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut, jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika perbedaan di tim yang sama, maka mahasiswa wajib presentasikan. Langsung saja ke presentasinya. Baik, di sini saya dari PBL Mohamed Robot Software Bank FC. Di sini saya akan memilih desain mekanikal tangan, di mana latar belakang desain ini yaitu peran tangan dalam keseimbangan benturan saat pertandingan. Jadi benar-benar kami desain gimana dari bahannya dan ukurannya. Jadi robot ini kami desain presisi dan kuat. Jadi dalam pertandingan sepak bola, robot humanoid memiliki peranan penting meskipun tidak digunakan untuk menendang bola. Jadi tangan berfungsi sebagai penyeimbang tubuh, meredam saat saat benturan, saat jatuh. Jadi ketika dia jatuh ke samping atau ke depan atau ke belakang. Jadi tujuan desain itu desainnya kuat, ringan dan kompatibel hingga menahan benturan dan terintegrasi dengan sistem servo. Jadi tujuan dari desain ini menghasilkan struktur tangan yang kokoh namun ringan sehingga mampu mendukung performa robot secara keseluruhan, khususnya dalam menjaga keseimbangan saat berlari, menendang maupun ketika tabrakan. Kemudian berikut ada tampilan desain robot, di mana yang saya kotakin warna oranye ini kedua tangan. Sini kami menggunakan software SolidWorks untuk mendesainnya. Jadi fokus kali ini saya mempresentasikan pada bagian tangan. Jadi baik dari segi dimensi, struktur maupun integrasi komponen. Kemudian pemilihan material, kami menggunakan alloy 6061 dikarenakan ringan dan kuat. Juga untuk bagian platnya 6061. Untuk bumper ini kami menggunakan plat. Kami menggunakan filamen TPU yang dimana itu elastis, ketika jatuh dia tidak akan mengenai langsung ke servonya. Kemudian di bagian tangan bagian bawah ini kami menggunakan black darlin. Untuk itu ringan dan kuat. Kemudian ini sudah kami uji, sangat cocok materialnya dibanding dengan alloy 5052. Kami pernah mencoba itu, ketika dia jatuh, ketika bermain lah, dia beberapa kali dia bengkok dan tidak kuat. Kemudian di sini spesifik material saya ambil dari referensi Fahmi Fadilah, di mana dia menjelaskan material aluminium 61, elastik modulnya 69.000 N per M kuadrat, position ratio-nya 0,33, shear modulusnya 26.000, mass density 2700 dan yang lain-lainnya. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa material ini cukup ideal untuk digunakan dalam sistem mekanik robot yang membutuhkan kekuatan dan bobot ringan secara bersamaan. Kemudian berikut struktur dan mekanik robot.
itu ada tiga. Pertama servo MX64, kemudian bumper dan bracket servo. Jadi servo MX64 ini itu adalah aktuator utama kami ya. Jadi servo MX64 ini memiliki torsi yang kuat dan kemudian bumper ini untuk pelindung ketika dia jatuh ke kanan, dia akan menahan beban di bumper dan tidak akan langsung mengenai servonya. Kemudian bracket servo itu ada di bagian sini ya. Bracket servo dari sebenarnya di bawah ada, tapi saya tidak masukin. Jadi ini bracket servo, kemudian ini bracket dari servo lengan, ini sikunya. Jadi ini bracketnya. Komponen-komponen ini dirancang untuk saling terhubung agar kuat dan fleksibel terhadap rotasi tangan. Kemudian berikut servo MX64, torsinya 6 Nm, komunikasinya menggunakan RS485. Kami juga menggunakan di robot kami menggunakan komunikasi TTL, kontrol posisi dan kecepatan arus, dan compatible dengan OpenCR, di mana controller kami itu menggunakan OpenCR. Berikut simulasi informasi. Ini saya ambil referensi dari Fahmi Fadila yang dia membahas simulasi deformasi bagian tangan sama desainnya, dimana simulasi ini dilakukan dengan beban uji 10 kilo ya, dan hasil simulasi ini menunjukkan bahwa bagian tangan mengalami deformasi maksimum sebesar 0,069 mm. Ini berarti bahwa struktur tangan masih berada dalam batas aman dan tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan saat menerima beban. Kemudian di sini juga dia membahas simulasi stres, di mana pada bagian tangan ini dari analisis tegangan menggunakan metode von Mises diketahui bahwa bagian tangan menerima tegangan 59,691 N per m kuadrat. Jadi nilai ini masih jauh di bawah tensile strength material alloy 661. Jadi terbukti material 661 itu sangat kuat dan ringan, yang artinya desain ini tidak akan mengalami kegagalan struktur saat menggunakan dalam kondisi pertandingan normal. Kemudian ada simulasi fatigue. Simulasi fatigue ini itu menunjukkan bahwa bagian analisis fatigue ini kelelahan, bisa dibilang kelelahan. Jadi menunjukkan bahwa bagian tangan memiliki nilai fatigue tertinggi itu 0,864. Nilai ini mendekati batas kritis, artinya bagian tangan ada yang paling rentan terhadap kelelahan material dibandingkan bagian lain seperti kaki dan pinggang. Maka perkuat atau desain ulang ringan bisa menjadi solusi untuk jangka panjang. Kemudian ada bagian evaluasi desain, di mana desain kedua tangan ini, kiri dan kanan ini desainnya sudah lulus simulasi dan siap bertanding, tapi butuh perbaikan kecil pada fatigue. Kemudian menutup dari refleksi pribadi saya, tantangan terbesar itu koordinasi desain CAD dan pemilihan material. Kemudian solusi yang kami lakukan itu simulasi uji kekuatan, desain, dan pelajarannya itu pentingnya kolaborasi antara analisis simulasi dan toleransi sambungan. Dan saya mengambil referensi dari Fahmi Fadila yang membahas masalah analisis deformasi, stres dan fatigue pada desain robot humanoid barang FC. Oke.
sekian dari presentasi saya. Kemudian saya akan menunjukkan desain tangan, mana ini bumpernya ya, pakai filamen TPU. Kemudian ada servo 64. Kalau di sini ada bracketnya. Jadi bracket ini untuk ini yang menahan bahu. Jadi dia ada hornnya. Jadi di horn ini dia harus sambung ke bracket, dan di dekat horn ini kami menggunakan bearing ya, biar mulus saat servo lagi aktif. Nah, di sini juga ada pelindung. Ketika dia jatuh ke samping, dia tidak akan menghantam ke bagian kanan, jadi dia akan menahan beban robot. Jadi servo yang bagian siku aman. Di sini juga kita menambahkan siku untuk bracket tangan. Jadi ini tangannya kami menggunakan Black Deadline ya. Jadi desain ini dirancang khusus agar kuat ketika berjatuh ke depan atau ketika tabrakan. Ini kalau kita mau lihat desainnya, kita bisa buka partnya. Jadi kenapa desainnya ada kita extrude cut di bagian sini, karena kalau bisa kita lihat di bagian robotnya, kalau digerakin ini kalau digerakin ke atas atau ketika dia jatuh, dia ini mau bangun, dia enggak ketahan sama bracket dari sini. Jadi dia tidak nyangkut lah. Dia bisa sampai maksimal berputar ke samping atas ini. Kemudian lagi ya. Jadi di MX-64 ini ada horn dan free horn. Ini kita transparansi. Beginilah bentukan bracketnya. Di dalam juga ada bearing. Ini bracket untuk siku, ini bracket dari servo lengan ke
servo siku, dan dari siku ke tangan berikut bracketnya, dan di tengah-tengahnya kami menambahkan siku ya. Kalau bentuk fullnya kita aktifin dulu. Kita show dulu. Kita show. Kita show badannya, dan kakinya kita show juga ya. Show komponen, dan kita cek lagi, oh masih ada. Telapak kakinya kita show dulu. Nah, sudah. Jadi beginilah bentukan dari robot kami ya. Jadi kami desain dari awal sebelum ke fabrikasi. Jadi kami desain mulai dari kaki, telapak kaki, desain bagian kakinya, bagian badan. Agak berat ya. Maaf kalau agak berat. Bagian kepala. Nah, ini bagian tangannya. Jadi ketika robot ini jatuh ke kanan, robotnya jatuh ke kanan. Di sini kami ada nambahin pelindung lah. Ini bracketnya saya ini kan dulu saya munculin. Nah, ini dia. Jadi ketika dia jatuh, ini langsung menahan, nabrak ke si bagian bumper depan ini. Jadi dia tidak akan mengenai langsung ke bracketnya, ke servonya. Jadi itu mengurangi kerusakan lah pada robot. Berikut perancangan desain mekanikal kami dari awal sampai jadi. Tapi saya presentasi dari awal, saya hanya fokus di bagian tangan saja. Jadi servo ini dihubungkan menggunakan bracket, berikut bracketnya. Ini bracket sikunya seperti yang saya sudah jelasin. Nah, ini dikontrol melalui
dikontrol melalui driver servo. Jadi ini mereknya Dynamixel, servo Dynamixel. Jadi kami membeli drivernya itu utuh itu. Nah, di utuh itu nanti drivernya menuju ke main controllernya itu mini PC. Kami menggunakan Jetson. Jadi untuk menggerakkannya kami menggunakan Jetson. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai desain mekanikal robot PBL. Jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Terima kasih.